Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bacaan Alkitab pada minggu ini terambil dari Nehemia pasal 4. Kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-ngolokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, "Apakah gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini?" Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, "Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapus dari hadapanmu. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami harus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati." Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, "Kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini." Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal di dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat terbuka. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, "Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang Maha Besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu." Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang memikul dan mengangkat melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, "Pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di satu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita." Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku
berikan perintah kepada rakyat. Setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga mengikut aku. Kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh dengan sukacita, walaupun kita beribadah secara online. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau duduk diam di bawah kakinya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk sukacita, untuk berkat, untuk kasih-Mu Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa beribadah Tuhan, walaupun secara online Bapa, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada Bapa, Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Dan sebentar kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu Bapa. Engkau yang menyertai Tuhan dari awal, pertengahan, ke akhirnya Yesus. Dan biarlah semua bisa berjalan dengan baik, kami mendapatkan sukacita, kami mendapatkan berkat melalui firman-Mu, dan kami bisa belajar banyak Tuhan melalui firman yang akan Kau sampaikan nanti Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini, rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun di dunia ini. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa.
Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Alam semesta malu
Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi saudara berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua
kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih, Yesus kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, Engkau baik, Yesus. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Oh, Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, kami percaya, Engkau Tuhan yang tetap baik, sangat baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Engkau baik bagiku, Engkau baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Selamat pagi saudara, jemaat UCC dan saudara-saudara semua yang melihat YouTube ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini tentang bebas atau merdeka. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami semua sampai dengan hari ini. Kami merasakan sukacita, kami merasakan kesehatan yang prima, kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan bahwa apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan itu semua dilihat oleh Tuhan, itu semua dengan sepengetahuan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami dengan sadar Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu, kami mau duduk diam, kami mau tajamkan telinga kami Tuhan, kami mau tajamkan isi hati kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan suara-Mu, dan berkati pikiran kami Tuhan, supaya kami selalu tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Roh Allah yang ada di dalam diri kami, memberkati, menguatkan, mengajarkan, dan terus membimbing kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang akan Kau katakan pada kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, saudara, tema ini bebas atau merdeka atau kebebasan Tuhan berikan kepada saya. Mungkin agak sedikit berat, tapi saya berdoa semoga saudara semua dapat mengerti dan memahami ya.
Saya ingat waktu sekolah, usia-usia sekolah, saya lupa SMP atau SMA, itu ada teman saya yang berkata seperti ini. Dia dari agama lain. Dia berkata begini, enak ya kamu gue jadi orang Kristen, cuma begitu aja berdoa, bebas banget, nggak perlu jam-jaman, nggak perlu ada doa yang dihafalin, enak banget katanya, bebas. Kalau saya enggak, dia bilang gitu. Waktu itu saya sih cuma, oh ya enak ya jadi orang Kristen ya, bebas banget, merdeka. Bener gak? Kita nggak perlu harus berdoa sesuai jam, kita nggak perlu harus melakukan tindakan tertentu untuk berdoa. Kita nggak pernah harus apa gitu ya, nggak ada, bebas banget gitu. Terus ada juga teman saya yang bilang gini, iya ya enak ya kalau orang Kristen tuh nggak perlu bawa apa-apa, katanya paling cuma bawa Alkitab. Saya harus bikin sesuatu kalau mau berdoa, katanya gitu. Ya, waktu itu sih saya dibilang seperti itu nggak terlalu maksudnya ya happy gitu ya, happy bahwa oh iya ya jadi orang Kristen tuh enak ternyata ya gitu, bebas gitu, nggak terikat apa-apa gitu. Tapi pada saat Tuhan memberikan kepada saya tema ini, kebebasan, saya jadi merenung gitu. Merenung dalam arti, apakah betul kita sebebas itu? Apakah betul kita semerdeka itu? Gitu. Apakah orang Kristen itu tidak punya batasan atau larangan atau aturan atau apa, saking bebasnya seperti itu ya? Kemudian Tuhan memberikan kepada saya satu ayat yang luar biasa yang akan kita baca hari ini ya, pagi ini. Yuk kita buka di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Ya. Saya akan bacakan. Maka katanya, yaitu Tuhan Yesus, kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya ulangi, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah saudara, Yesus mengatakan bahwa kalau kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita, akan membuat kita bebas, merdeka. Nah, saya diberi pengertian begini saudara, kita tidak akan pernah bisa mengerti, memahami dan meyakini bahwa kebebasan atau kemerdekaan itu adalah seperti ini gitu. Kita nggak bisa meyakini itu sebelum kita tahu bagaimana sih jadi orang yang tidak merdeka, bagaimana sih jadi orang yang terikat atau tertawan. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita pelajari di Perjanjian Lama, saudara. Jadi kalau saudara baca seluruh Perjanjian Lama ya, dari mulai Kejadian sampai Maleakhi, itu adalah tentang perjalanan bangsa Israel, sejarah bangsa Israel, bagaimana mereka pada saat itu belum mengenal Tuhan Allah, sehingga Allah harus memperkenalkan diri, dan mereka masih menjadi tawanan atau tertawan, terutama pada saat diceritakan tentang bangsa Israel yang berada di Mesir. Itu jelas sekali terlihat bahwa bangsa Mesir itu menawan atau membuat Israel menjadi tawanan, tidak boleh melakukan apapun, dijadikan budak gitu ya, tidak boleh melakukan apapun tanpa sepengetahuan dari orang-orang Mesir, terus tidak bisa melakukan sesuatu yang diinginkan atau sesuatu yang di luar daripada keinginan dari bangsa Mesir. Nah, itu adalah budak. Kita tidak punya keinginan, kita tidak punya pemikiran, kita tidak punya inovasi atau sesuatu yang baru yang
mau kita kerjakan yang itu sebenarnya untuk kebaikan diri kita juga gitu. Kita nggak punya itu. Seorang budak, seorang yang tertawan, seorang yang terikat, nggak bisa dia melakukan sesuatu yang baru. Dia selalu melakukan pengulangan, dia selalu melakukan sesuatu yang tidak diinginkan dia, sesuatu yang di luar kemauan dia, di luar kemampuan dia untuk dia lakukan. Itu orang-orang tertawan, itu orang-orang budak. Contoh, orang-orang di perjanjian lama, bangsa Israel itu menggambarkan bahwa seorang budak itu tidak punya kehidupan. Seorang budak itu tidak punya keinginan, tidak punya pemikiran. Jadi yang dia lakukan itu adalah apa yang tuannya itu suruh. Ya. Banyak ayat-ayat di Alkitab menunjukkan bahwa pada saat kita menjadi budak, itu pinggangnya harus terikat. Dalam arti kita mau pergi kemana, kita mau berbuat apa, itu diikat oleh majikan kita, itu diatur oleh majikan kita. Bahkan kita mau makan buat diri kita sendiri pun, kita mau minum buat diri kita sendiri pun, itu tidak boleh kalau majikan kita belum makan atau belum minum. Kalau majikan kita belum merasakan kesejahteraan, maka seorang budak tidak bisa makan, tidak bisa minum, sampai sedemikian saudara. Ya saudara nanti bisa belajar, bisa baca di sepanjang sejarah perjanjian lama bagaimana sih jadi seorang budak itu ya. Tidak enak saudara, kita tidak punya kebebasan, kita tidak punya hak untuk memilih. Seorang budak itu hanya tahu kewajiban, dia tidak punya hak sama sekali. Nah saudara, bukan seperti ini yang Allah inginkan. Pada saat Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan Allah itu memberikan seluruh dunia, seluruh isi bumi itu diberikan kepada Adam untuk dikelola. Artinya apa? Bahwa Adam diberikan hak untuk menjadi majikan. Dia bukan budak, dia bukan tawanan. Ini pada saat Allah menciptakan manusia pertama kali ya. Ini tujuan Allah, supaya kita itu menjadi majikan, supaya kita menjadi orang yang berkuasa, kita punya dominion, kita punya wewenang, kita punya hak untuk memerintah, dan kita diberikan daerah, diberikan kekuasaan ya, suatu wilayah untuk kita kuasai itu di bumi ini. Tetapi pada saat itu Adam secara sadar dia menyerahkan kekuasaannya itu kepada iblis pada saat dia jatuh ke dalam dosa ya, lewat Hawa. Hawa terbujuk rayuan iblis, dia kemudian menyerahkan dominionnya dia, kekuasaannya dia, wewenangnya dia itu kepada iblis, sehingga sampai pada saat ini kita merasakan kesusahan, kita merasakan kok saya tidak bisa berkuasa lagi ya, kok saya susah sekali ya hidup, kok sengsara sekali saya hidup. Iya memang kan kekuasaan yang Tuhan Allah berikan kepada kita itu sudah kita berikan kepada iblis lewat Adam. Jadi secara langsung iblis sudah menguasai isi bumi ini, sudah menguasai kita. Tetapi berita gembiranya, kabar beritanya yang menggembirakan adalah Allah mengirimkan Tuhan Yesus untuk turun ke dalam dunia. Dia menyelamatkan saudara dan saya, supaya saudara dan saya tidak jadi budak iblis. Jadi barang siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus, maka dia secara sadar dia sudah memutus tali keperbudakannya dia. Dia sudah memutus tali iblis untuk menguasai dirinya, sehingga dia tidak dikuasai lagi oleh dunia ini, oleh iblis. Karena apa? Karena salib. Karena Yesus sudah memberikan dirinya untuk disalibkan supaya keterikatan iblis kepada dunia ini bisa dipatahkan, saudara. Itulah perbudakan kita, sudah dipatahkan oleh Yesus. Masalahnya adalah ada syarat-syarat supaya kita ini dapat merdeka, supaya kita ini dapat bebas. Ada syaratnya, saudara. Nggak serta-merta begitu saudara percaya sama Tuhan Yesus, kemudian saudara langsung menjadi orang merdeka. No, nggak segampang itu, saudara. Memang Allah memberikan putranya itu secara gratis. Anugerahnya itu cuma-cuma. Siapapun yang percaya kepadanya pasti akan dibebaskan, pasti.
Tetapi ada syarat lanjutannya. Apa? Yaitu yang kita baca di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 saat ini ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu, apa saudara? Tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi urut-urutannya adalah kita tetap dalam firman Tuhan dulu. Ya. Baru kemudian di sini dikatakan jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Firman-Ku di dalam bahasa aslinya itu logos ya. Jikalau kamu di dalam logos, maka kamu adalah benar-benar murid-Ku. Kita baru bisa menjadi murid Tuhan ketika kita tetap di dalam logos. Nah, saudara, yang menarik adalah kata tetap di dalam bahasa aslinya itu meno namanya ya. Meno itu artinya bertahan atau menetap, berdiam. Sama seperti kita pada saat pandemi ini, diam di rumah aja sudah. Mau di luar ada apa, mau kita bosennya kayak apa di rumah, tetap di rumah, tetap meno di rumah, berdiam di rumah, menetap, bertekun di rumah, apapun yang terjadi, mau bosen, mau nggak tahu lagi mau buat apa ya kan, kita bingung, udah mati gaya di rumah, udah begini, udah begitu, mau permainan semua sudah dicoba ya kan, kita sudah makan semua makanan, belajar masak sudah, belajar ini sudah, belajar itu, sampai bingung mau ngapain lagi. Karena hampir setahun kita di rumah, betul nggak? Kita PSBB. Tetapi Allah berkata bahwa meno, tetap di rumah, menetap di rumah, ya, bertekun, memelihara. Itu artinya tetap tidak berubah. Jadi walaupun kita apapun yang terjadi dalam hidup kita tak berubah. Ya saya gitu ya, bulan ya begini orangnya, ndak berubah jadi orang lain gitu. Itu menu tetap. Yesus berkata bahwa jikalau kamu menu dalam logosku, jikalau kamu tetap menetap, bertahan, bertekun, memelihara, tidak berubah di dalam logosku, dalam firmanku, maka kamu adalah benar-benar muridku. Saudara, kalau kita belum jadi murid Tuhan, kita tidak bisa mendapatkan segala hak atau janji-janji yang Tuhan berikan. Sama seperti seorang anak ya, kalau dia mendaftar pada satu sekolah untuk menjadi murid di situ, dia akan mendapat semua haknya sebagai murid di tempat itu. Contoh ya, sekolah di sekolah yang fancy, yang berkelas gitu ya, yang di sana ada banyak fasilitas, misalnya di sekolah itu ada kolam renang, ada berkuda. Nah, kalau kita jadi orang luar, nggak jadi murid sekolah itu, kita nggak bisa berenang di situ, ya kan? Kita nggak bisa berkuda di situ, kita nggak bisa sebelum kita melamar atau mendaftar menjadi murid sekolah itu, gitu. Nah, sama seperti ini. Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, saya percaya sama Yesus, saya percaya salib Tuhan, saya percaya Yesus itu mati buat kita. Oke, fine, semua orang percaya itu. Tapi saudara murid bukan. Kalau saudara bukan murid, nggak bisa saudara menikmati berenang di situ, berkuda di situ. Ngerti ya saudara? Saudara nggak bisa menikmati itu semua. Saudara cuma bisa melihat dari jauh. Saya percaya sekolah itu punya banyak fasilitas yang kelihatan dari luar, tapi saudara tidak bisa menikmati. Saudara sama seperti saudara percaya sama salib Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus digantung di kayu salib. Oke, saudara cuma lihat dari luar, tapi saudara tidak masuk ke situ. Saudara tidak menjadi murid. Itu ya saudara, ada perbedaannya. Saudara hanya akan menjadi orang-orang yang di luar, yang ngomongin Yesus, yang menikmati Yesus dari luar. Saudara tidak bisa mengalami Yesus. Hanya murid yang bisa mengalami. Ya, itulah kenapa Tuhan Yesus memilih 12 murid. Supaya mereka yang 12 ini mengalami bagaimana hidup bersama Yesus. Bagaimana perjalanan sehari-hari bersama Dia.
Kalau kita tetap dalam firman Tuhan, ya, tetap dalam firman Tuhan itu seperti apa, saudara? Kalau dibujuk, ya, mungkin seperti Hawa ya, dengan iblis, dibujuk untuk melakukan sesuatu yang sepertinya betul, sepertinya masuk akal, sepertinya iya ya, bener ya, kayaknya bener nih, kayaknya firman Tuhan nih, tapi bukan, saudara. Nah, kalau saudara tetap dalam firman Tuhan, artinya begitu saudara mendapat masukan, begitu saudara mendapat input, begitu saudara mendapat pengertian atau pemahaman yang baru, saudara nggak langsung percaya, tapi koreksi dengan firman Tuhan. Bener nggak ya ini ya? Ada nggak nih firman Tuhan mengatakan seperti ini ya? Nah saudara, kemerdekaan yang Tuhan berikan itu pada saat dulu perjanjian lama kita menjadi budak, itu diganti semua sama Tuhan. Menjadi apa? Jadi kita tidak punya keharusan lagi, saudara, sebagai orang Kristen. Inilah murid Yesus. Murid Yesus pada saat Tuhan Yesus diomongin sama diprotes sama orang Farisi ya. Kok murid-muridmu nggak puasa sih, Yesus? Sedangkan semua orang itu yang percaya sama kekristenan, yang orang Kristen itu puasa loh. Kok murid-muridmu nggak puasa sih? Ya, Tuhan Yesus pernah diprotes gini. Apa katanya? Yesus bilang, lah, mana ada pengantin yang bersama-sama dengan pengantin pria berpuasa pada saat hari pernikahan? Nggak ada. Ya, karena pengantin prianya ada di situ. Yesus sebagai pengantin prianya itu ada bersama-sama dengan mereka. Ngapain mereka puasa? Artinya apa? Sebagai murid Yesus, sebagai orang yang benar-benar bertahan, bertekun, berdiam dalam firman Tuhan, kita nggak punya kewajiban, saudara. Mau saudara puasa, mau saudara nggak puasa, nggak ada kewajiban, nggak ada keharusan. Yesus saja melakukan seperti itu kok. Murid-murid Tuhan juga diomongin, kok nggak cuci tangan sih? Kan sebagai, ya ini pengajaran zaman dulu, orang Farisi ya, bahwa kalau apa-apa harus cuci tangan, bahwa ini harus itu, kan banyak keharusan. Tapi Yesus melanggar itu semua. Yesus melanggar itu semua. Enggak ada keharusan, enggak. Jadi apa yang dipentingkan oleh agama, oleh orang-orang Farisi zaman dulu, itu enggak dipentingkan oleh Yesus. Itulah orang-orang merdeka, saudara. Saudara tidak terikat untuk melakukan sesuatu. Saya harus berpuasa kalau mau lulus dari ujian ini. Kalau saya mau bebas dari masalah tuh saya harus puasa. No, siapa yang bilang? Tidak ada yang bilang seperti itu. Yesus juga tidak bilang kok. Saya harus cuci tangan kalau saya ini. Enggak. Jadi digantikan oleh apa, saudara? Segala keharusan, segala kewajiban itu tidak lagi mengikat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang menjadi murid Yesus, yang meno di dalam logosnya dia, tidak akan terikat. Kita akan menjadi orang yang bebas, saudara. Dan digantikan oleh apa? Ada gantinya, saudara. Gantinya adalah di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Apa itu? Tentang apa? Ya, kita baca ya sama-sama ya. Ini gantinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama, terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, kalau saudara meno di dalam logosnya Tuhan, saudara akan punya kasih, saudara akan punya agape, saudara akan mengerti bagaimana memperlakukan Tuhan, bagaimana memperlakukan manusia, bagaimana saudara tunduk kepada Tuhan, menghormati Tuhan, bagaimana saudara harus tunduk kepada suami, kepada atasan, kepada otoritas kita di bumi ini, dan bagaimana kita berinteraksi dengan manusia yang lain. Kalau saudara menyadari, memahami logos, meno di dalam logos, bertahan, bertekun di dalam logos, tetap di dalam firman-Nya,
saudara akan menuruti hukum kasih. Maka saudara tidak akan menjadi terikat lagi, tetapi dengan sadar. Dan dengan sadar karena diajar oleh Roh Kudus dalam hati kita, saudara akan tahu. Tanpa ada yang ngasih tahu saudara, bahwa larangan pertama adalah ini, larangan kedua adalah ini, tata cara ini sebagai orang Kristen ini. No, tidak ada lagi saudara. Kalau saudara memegang hukum kasih, melakukan hukum kasih, saudara akan tahu sendiri, karena Allah adalah kasih. Maka Allah akan berdiam di tengah-tengah orang yang melakukan kasih. Di mana ada kasih, disitulah Allah ada. Kalau saudara melakukan kasih, otomatis Allah ada. Apalagi ditambah saudara mengundang Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat pribadi saudara. Sudah, kita akan menjadi pemenang-pemenang saudara. Kita tidak akan terkalahkan. Ini yang namanya from glory to glory. Dari kemenangan menjadi kemenangan, menjadi kemenangan, menjadi kemenangan. Kita akan terus menjadi orang-orang yang menang. Kita tidak akan terikat lagi saudara oleh dosa, oleh masa lalu, oleh apa yang kita lakukan, kesenangan-kesenangan yang tidak disukai oleh Tuhan, kesenangan duniawi yang tidak disukai Tuhan. Kita tidak akan melakukan itu saudara. Karena kita tahu, kita mengasihi Allah, kita tahu hatinya, kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, maka kita tidak melakukannya lagi. Nah, ini namanya murid. Seorang guru menurunkan ilmunya dengan harapan supaya muridnya itu meniru atau melakukan apa, minimal apa yang dia lakukan. Kalau ya ada pepatah ya, kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari, sama-sama kencing. Artinya apa? Kita meniru apa yang guru kita lakukan. Itulah murid. Tetapi banyak orang Kristen zaman sekarang, Yesus melakukan A, dia melakukan B. Nah, dia gurunya siapa? Pertanyaannya, big questionnya saudara. Ya gurunya siapa? Kalau saudara mengatakan bahwa saudara percaya sama Tuhan Yesus, bahwa saudara adalah murid Yesus, maka yang saudara lakukan, yang saudara pikirkan, yang saudara katakan, itu ya mencerminkan Tuhan Yesus dong. Benar atau benar? Saudara tidak akan terikat lagi oleh dunia ini. Pada saat saudara minum, saudara tetap, saudara bertahan, bertekun, memelihara, dan hidup di dalam firman Tuhan, saudara tidak akan menuruti apa kata dunia. Saudara akan melakukan apa yang dikatakan Yesus, yaitu apa? Hukum kasih. Saudara tidak akan terikat lagi pada keinginan-keinginan duniawi. Yang namanya tas Hermes, yang namanya mobil atau motor yang bermerek gitu ya, supercar, super motorcycle. Ini saudara sudah tidak punya keinginan. Kalau Tuhan memberkati ya, kita diberikan kesempatan, diberikan berkat untuk menikmati itu, ya nggak apa-apa. Tetapi hati kita tidak di situ. Jadi mau dijual, mau rusak, mau jatuh, mau brok, mau apapun, nggak masalah, ya kan? Kalau tasnya itu misalnya dicuri orang atau hilang, atau saudara tidak akan menangis 7 hari 7 malam. Karena hatinya saudara tidak di situ. Itu adalah berkat Tuhan yang kita nikmati. That's it. Cuma itu. Tapi saudara tidak taruh hatimu di situ. Maksudnya saudara, ini bedanya antara murid Yesus dan bukan. Banyak orang Kristen ini disesatkan. Mereka pikir bahwa hidup berkelimpahan, berkecukupan, hidup penuh dengan materi dan tidak kekurangan apa-apa adalah hidup yang diberkati Tuhan. Enggak 100% salah, tetapi itu bukan murid Yesus. Murid Yesus adalah orang yang melakukan firman. Jadi mau dia orang miskin, mau banyak duit, mau kere, mau cantik, mau jelek, mau apa, enggak peduli Tuhan. Asalkan saudara melakukan firman. Asalkan saudara bertahan, bertekun di dalam Tuhan, meno di dalam logosnya, maka saudara akan menjadi murid Yesus. Maka saudara adalah muridnya. Nah, yang kedua adalah setelah saudara menjadi muridnya, setelah saudara meno di dalam logosnya, saudara akan mengetahui kebenaran. Ini yang luar biasa saudara.
Bu, saya sudah tahu kebenaran. Oke, apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Yesus tersalib di Golgota, di kayu salib untuk membebaskan saya, dosa-dosa saya. Oke, itu betul. Kebenaran itu adalah Tuhan Allah turun ke dalam dunia, inkarnasi menjadi manusia, supaya dia dapat membebaskan setiap orang yang percaya kepadanya untuk kembali kepada Allah. Itu kebenaran, betul. Tapi saudara jangan lupa, ya, mengetahui kebenaran berbeda dengan sekedar tahu. Kenapa? Di dalam kata aslinya, ya, mengetahui ini itu namanya ginosko. Ginosko itu apa? Saudara, kalau orang Yahudi, orang Jewish itu bilang ginosko itu sama dengan having sex, dengan bersetubuh. Jadi mengetahui lahir dalam tentang sesuatu itu ginosko. Saudara, kalau misalnya saudara tahu Pak Jokowi, ya, oke, tahu, tapi itu bukan mengetahui yang dimaksud di sini, bukan ginosko itu. Mengetahui Pak Jokowi adalah presiden itu bukan ginosko. Tetapi kalau saudara sebagai Bu Iriana, istrinya Pak Jokowi, saudara akan ginosko ke Pak Jokowi. Mengerti ya saudara? Saudara mengerti luar dalam tentang Pak Jokowi. Nah, ini yang Tuhan mau. Saudara ginosko terhadap aletheia, terhadap kebenaran. Jadi maksudnya apa? Mengetahui itu tidak sekedar tahu berdasarkan pengalaman, no, lebih dari itu. Lebih dari itu. Saudara menggunakan kelima panca indera saudara. Mungkin kalau ada 6 ya 6 lah. Itu ya. Mata, saudara melihat. Telinga saudara mendengar suaranya. Mulut saudara berbicara tentang dia. Kulit saudara meraba Yesus. Lidah saudara mengecap kebaikannya. Seperti itu saudara. Jadi tidak hanya sekedar tahu gitu ya, sekedar mengerti, sekedar oh ya saya kenal dia, saya tahu dia. No, tidak sekedar itu. Tetapi lebih dari itu. Panca indera saudara semua mengecap, semua merasakan. Berdasarkan pengalaman ini saudara namanya ya. Jadi mengerti, ginosko itu mengerti karena pengalaman, karena mengalami, karena merasakan, karena menggunakan seluruh panca indera, karena pengalaman dari hari ke hari. Itu namanya ginosko. Mengerti betul kebenaran. Saudara, kalau sesempit itu kebenaran yang saudara tahu, apa kabar orang-orang dalam perjanjian lama? Abraham, Ishak, Yakub, mereka tidak tahu Tuhan Yesus mati tersalib untuk menghapus dosa dunia. Mereka nggak tahu loh. Tetapi mereka bisa melakukan. Ya kan? Melakukan firman Tuhan. Mereka bisa taat loh. Sebagai contoh, kita buka di Ibrani 11 ayat 19 ya. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, dia nggak ragu-ragu loh. Tidak ragu-ragu saudara. Langsung dia persembahkan, dia korbankan. Dia tidak tanya dulu, Tuhan kenapa Ishak? Tuhan kenapa nggak yang lain? Kenapa ya? Kan Ishak itu satu-satunya Tuhan. Benar apa benar? Pada saat Abraham diberikan mandat oleh Allah untuk mempersembahkan Ishak, yang dia katakan cuma satu, ya Tuhan. Karena dia mengetahui kebenaran saudara, karena dia ginosko kebenaran. Dia mengalami hari lepas hari penyertaan Tuhan. Dia mengalami, dia melihat, dia merasakan, dia mencium, dia merasakan, dia mengecap kebaikan Tuhan. Dia melihat, dia mendengar sendiri. Makanya dia bisa bilang, ya Tuhan. Nah ini kebenaran yang dipegang oleh Abraham. Kita buka ya, Ibrani 11 ayat 19. Karena ia berpikir
bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara, kebenaran yang Abraham pegang, yang Abraham percaya, yang Abraham ginosko, tahu betul karena sehari-hari dia mengalami adalah ini. Ayat 19, karena ia berpikir, karena dia tahu, karena Abraham tahu bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Makanya dengan gampang dia serahkan Ishak, dengan gampang dia mau sembelih Ishak, karena dia pegang aletheia ini, dia pegang kebenaran ini, dia ginosko sekali. Kebenaran apa yang saudara pegang? Dari meno, logos, tetap di dalam logos firmannya, saudara akan menjadi rema. Rema itu firman Tuhan yang nyata di dalam daging, yang menjadi daging, yang menjadi nyata di dalam perwujudan. Jadi saudara bisa lihat, saudara bisa dengar, saudara bisa pegang, saudara bisa rasakan, saudara bisa kecap. Dan itulah namanya kebenaran. Kalau saudara belum bisa kecap, belum bisa pegang, belum bisa lihat, belum bisa dengar, itu bukan kebenaran. Saudara belum pegang kebenaran. Saudara tidak bisa merdeka. Saudara akan tetap terikat sampai selamanya. Saya katakan demi nama Yesus, cari kebenaran saudara. Iya, kebenaran itu Yesus mati tersalib, oke. Tetapi kebenaran yang saudara pegang, yang saudara bisa rasakan, yang saudara bisa kecap, saudara lihat setiap hari. Saya kasih contoh ini Abraham. Kehidupan Abraham. Dia pegang firman Tuhan apa? Ayat 19. Bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati dan bisa memberikan. Makanya dia percaya. Makanya dia bisa melakukan. Makanya dia bebas mau bunuh Ishak. Tidak ada dalam pikirannya, aduh nanti kalau mati saya nggak punya warisan, saya mau wariskan ke siapa karena Ishak sudah nggak punya. Enggak, dia tidak terikat oleh itu, saudara. Karena dia ginosko, pegang kebenaran itu. Ini tingkat kedua, level 1, tetap dalam firman-Nya dan menjadi muridnya. Jadi sudah susah. Apalagi level 2 ini, saudara. Saudara butuh benar-benar percaya sama Tuhan. Benar-benar berjalan bersama Yesus setiap hari. Pegang tangannya, bisa merasakan, bisa mengecap, mencium baunya, melihat, mendengar. Dan ini saudara harus punya. Makanya saya berulang kali katakan, kalau ada orang yang minta doa sama saya, doa sendiri. Kamu bisa kok. Bu, saya minta tolong Bu, didoakan supaya pelepasan. Kayaknya ada. Enggak, doa sendiri pelepasan bisa kok. Saya ajarin aja. Tapi kamu sendiri, karena Allah itu adalah Allah pengalaman yang harus dialami. Itu akan menjadi kebenaran yang kamu pegang. Jadi di masa susah pun kamu tidak akan bingung. Saudara, saya punya satu kebenaran juga yang saya pegang. Ya, ini mengetahui kebenaran ini adalah sesuatu yang sangat personal ya. Tidak bisa kebenaran dari Abraham terus kita jadikan kebenaran kita. Nggak bisa. Ini sangat personal. Didapat dari pengalaman hidup kita sehari-hari bersama Tuhan. Ya. Kebenaran yang saya pegang tidak sama seperti Abraham. Kalau ini saya cuma kasih contoh supaya saudara mencari kebenaran yang bisa kamu pegang, yang sehari-hari kamu alami bersama Tuhan. Ya. Kalau saya itu Ibrani 13 ayat 5b dan 6. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini kebenaran yang saya pegang, saudara. Jadi apapun yang terjadi, begitu saya lihat tangan Tuhan ada di depan saya, ayam saya. Saudara, beberapa waktu yang lalu, kira-kira 2 minggu yang lalu, kakak saya, adik saya, ibu saya, dan bapak saya itu semua positif COVID. Ya, mereka ada di luar kota, nggak ada di sini. Tetapi sebelum mereka kena COVID,
kira-kira seminggu sebelumnya, berapa hari sebelumnya, saya ketemu dengan mereka, berinteraksi intens dengan mereka, dan pada waktu mereka dinyatakan positif, saya terus terang stres. Kakak saya, adik saya masih muda, enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi orang tua saya, mereka punya komorbid, mereka punya penyakit penyerta karena sudah tua ya. Ada yang diabetes, ada yang darah tinggi, dan kalau papa saya tidak terlalu parah karena OTG ya, cuma kita khawatir aja dia komorbidnya, maka kita masukkan ke rumah sakit. Tetapi mama saya ini, saudara, parah. Jadi parahnya itu panas tinggi, kemudian batuk, ada batuk, ya seperti orang demam gitu ya, dan sempat masuk ICU gitu. Pada saat mama saya dinyatakan positif dengan gejala yang seperti itu, saudara, saya 2 hari 2 malam tidak bisa tidur, saudara. Saya nangis saja. Saya bingung, kenapa? Saya mau bantu nggak bisa. Saya mau ke sana mau ngapain? Mau nengok juga nggak bisa, mau nungguin nggak bisa, mau apa nggak bisa. Saudara, hati saya patah, hancur sekali. Karena dari dulu waktu kecil saya selalu ditungguin kalau saya masuk rumah sakit. Saya hampir tiap bulan masuk rumah sakit, saudara, dulu waktu masih muda. Itu mama saya selalu nungguin. Sekarang mama saya sakit, beliau jarang banget sakit, jarang sekali sakit. Baru sekali 2 kali lah masuk rumah sakit, ini yang kedua kalinya. Itu saya gak ada di sana, itu rasanya aduh, saudara, saya nggak bisa tidur 2 hari 2 malam. Saya nangis saja, sampai suami saya tanya, kamu nih kenapa gitu. Aku stres, saya stres sekali, saudara. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya harus gimana, Tuhan tolong, Tuhan bantu, Tuhan saya nggak tahu harus gimana. Saya doa. Akhirnya hari kedua Tuhan jawab. Tuhan menjawab tidak dengan kata-kata, tidak dengan apapun, cuma saya dikasih penglihatan bahwa ada malaikat yang menjaga mama saya. Ada Yesus di sana yang menjaga mama saya. Cuma sekilas, saudara. Tetapi itu membuat saya tidur nyenyak. Karena kebenaran yang saya pegang adalah Allah sekali-kali tidak membiarkan aku. Dan Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan aku. Sebab itu dengan yakin aku dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saya tidak punya khawatir lagi, walaupun saya tidak tahu ke depannya bagaimana. Apakah mama saya selamat atau enggak, saya enggak peduli. Hati saya sudah damai sekali. Saudara, begitu saudara memegang kebenaran, begitu saudara tahu kebenaran, ginosko kebenaran, berinteraksi dengan Tuhan seintens-intensnya sampai saudara memegang satu kebenaran, maka saudara tidak akan takut apapun. Maka saudara akan jalan terus, saudara akan menjadi orang yang bebas, merdeka, tidak terikat, bisa melakukan apapun. Ini yang Tuhan mau, saudara. Jangan ingat-ingat dosamu lagi. Tuhan sudah hapus. Jangan lakukan apa yang Tuhan tidak suka. Hanya itu maunya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita itu bisa memancarkan kemuliaannya. Saudara-saudara bisa bayangkan kalau saya terusan stres, terus-terusan berpikir buruk, negatif. Apa yang terjadi dalam diri saya? Saya pasti juga akan kena COVID. Karena COVID itu melemahkan imun. Kalau imun kita lemah, kita gampang terserang. Kalau pikiran kita negatif terus, kita gampang terserang. Makanya saya bilang, oh Tuhan, begitu saya tahu Tuhan Yesus ada bersama mama saya, stop. Saya tidak ada khawatir lagi, saudara. Saya jadi orang yang bebas merdeka. Karena saya mengetahui kebenaran bahwa Allah tidak akan meninggalkan saya. Amin, saudara. Saya harap saudara juga punya kebenaran. Pegang itu. Tetapi urut-urutannya jangan lupa. Saudara harus meno dulu di dalam logos. Tetap dalam firman-Nya. Selidiki semuanya. Apa yang saudara dapat, apa yang saudara pelajari, jangan langsung tangkap mentah-mentah. Buka Alkitabmu. Benar enggak ini? Tanya Roh Kudus yang ada di dalam hati. Benar enggak Tuhan? Apa yang dibilang Pak Pendeta itu atau Bu Pendeta itu? Benar enggak Tuhan? Tolong kasih tahu saya. Saudara jangan lupa Allah kita Allah yang hidup. Dia bisa menjawab. Dia bisa mengerti. Dia bisa melihat. Dan dia selalu lihat kita.
Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Percaya itu. Dan tanya terus, Tuhan inikah kebenaran? Bisakah saya pegang ini? Ketika saudara sudah tetap di dalam firman-Nya, maka saudara akan benar-benar murid Tuhan. Maka selanjutnya saudara akan mengetahui kebenaran. Saudara akan ginosko dengan kebenaran. Saudara akan mengalami kebenaran. Dan kebenaran itu ada bersama saudara. Sama seperti saya selalu memasukkan pikiran, dan yang di dalam pikiran saya ini cuma Ibrani 13 ayat 5. Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan saya. Jadi saya cuma lihat tangannya Tuhan terulur aja, udah ayam saya. Saya sudah bisa melakukan segala sesuatu. Ngerti ya saudara? Sudah ada damai dalam hidup saya. Ketika saudara sudah mengetahui kebenaran, sudah mengalami kebenaran, maka saudara akan menjadi orang yang bebas merdeka. Ketika saudara sudah bebas merdeka, saudara tidak lagi melakukan kewajiban, tidak lagi melakukan keharusan, karena saudara lakukan semuanya itu dengan kasih. Karena saudara melakukan itu karena kasihmu kepada Tuhan Allah, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, saudara lakukan itu karena kasihmu kepada Allah. Dan dengan segenap dirimu, jiwamu, keberadaanmu, saudara mengasihi manusia lain. Maka saudara akan memberikan yang terbaik. Gampang memberikan yang terbaik pada orang itu. Ketika saudara sudah bebas merdeka, tidak terikat, saudara menjadi orang yang merdeka, saudara tidak menjadi budak lagi, gampang ngasih kepada orang. Mau ngasih yang berharga dalam hidupmu itu gampang sekali. Sama seperti Abraham memberikan Ishak. Gampang banget. Karena dia orang merdeka. Kalau saudara belum merdeka, saudara tidak akan pernah bisa memberikan. Gak usah yang berharga. Yang gak berharga aja gak bisa saudara berikan. Percaya sama saya. Karena itu saya dulu. Saya gak bisa, saya pelit. Aduh Tuhan, ini saya punya satu-satunya. Kalau saya kasih nanti saya gimana? Seperti itu ya. Aduh Tuhan, ini duit kami yang terakhir. Kalau kami kasih ke orang itu, gimana kami makan? Itu kata janda Sarfat ketika diminta sama Elia, berikan aku, bikinkan aku roti. Ini tepung terakhir Tuhan, minyak terakhir Tuhan. Kalau ini habis ya kami nggak bisa makan. Karena dia masih orang tertawan. Tapi begitu saudara merdeka, saudara tahu kebenaran bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati, atau kebenaran yang saya pegang, Tuhan sekali-sekali tidak akan meninggalkan saya. Gampang ngasih saudara. Amin saudara. Mari kita lakukan, tetap dalam firman-Nya supaya menjadi murid Tuhan, dan saudara mengetahui kebenaran, pegang kebenaran itu dan percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong, dan saudara akan menjadi orang-orang yang merdeka. Amin. Mari kita merdeka. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami sudah diberikan satu pengertian yang baru, bahwa kami harus menjadi orang-orang yang merdeka, harus menjadi orang-orang yang bebas Tuhan. Supaya Tuhan bebas berkuasa atas hidup kami, supaya Tuhan bebas melakukan apapun dalam hidup kami, sehingga kami memancarkan kemuliaan Tuhan, sehingga kami dapat memancarkan kasih Tuhan, sehingga kami dapat memancarkan apa yang Yesus pancarkan. Terima kasih Tuhan, kami mau betul-betul tetap dalam firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan betul-betul menjadi murid-Mu Tuhan, supaya kami tidak asal ngomong, kami tidak asal ucap, kami tidak asal melakukan, tapi semua itu kami lakukan karena kami melihat kepadamu, karena kami ginosko, mengetahui betul-betul bahwa Tuhan Yesus juga melakukan, melihat betul-betul, mendengar betul-betul, merasakan betul-betul, dan mencium betul-betul, mengalami betul-betul apa yang Yesus alami, apa yang Yesus lakukan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami dapat menjadi murid-Mu, supaya kami dapat tetap dalam firman-Mu, supaya kami dapat mengetahui kebenaran dengan baik.
Terima kasih ya Roh Kudus, terus ajarkan kami supaya kami dapat mengerti dan memahami juga melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu dan bukalah hatimu, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Terimalah berkat yang sempurna ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.